Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, nama saya Tiara Salsabila Putri dengan NIM belakang 047 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UIN Syarif Hidayatullah. Pada video ini, saya akan memperkenalkan metode pembelajaran Team Games Turnamen atau yang biasa disebut dengan TGT. Pembelajaran dengan metode Team Games Turnamen atau TGT adalah pembelajaran yang mudah diterapkan dengan melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, kepintaran, dan jenis kelamin. Metode ini melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur permainan. Apabila model pembelajaran kooperatif tipe TGT digunakan dalam pembelajaran, ada beberapa manfaat yang diperoleh. Di antaranya, yang pertama, dapat meningkatkan keaktifan siswa sehingga lebih dominan dalam kegiatan pembelajaran, terutama dalam pembelajaran secara berkelompok. Yang kedua, dapat meningkatkan rasa menghormati dan menghargai orang lain. Yang ketiga, dapat meningkatkan motivasi belajar siswa terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang keempat, menumbuhkan rasa toleransi dan kerjasama tim. Selanjutnya, ada pun langkah-langkah pembelajaran dengan metode Team Games Turnamen. Di antaranya, yang pertama, guru membuka pembelajaran dengan menarik. Selain itu, guru juga dapat melakukan ice breaking atau pemanasan agar suasana kelas lebih semangat. Yang kedua, guru membuat kelompok siswa secara heterogen dengan jumlah anggota di antara 3-6 orang per kelompok. Yang ketiga, guru mempresentasikan atau menyajikan materi yang akan dibahas pada hari itu. Kegiatan yang harus dilakukan siswa, bagaimana peraturan games turnamen, dan motivasi untuk memenangkannya secara kooperatif. Yang keempat, setelah guru memberikan materi, games turnamen dapat dimulai. Yang kelima, masing-masing kelompok diminta mengisi beberapa pertanyaan yang tersedia secara acak. Setiap siswa mengisi pertanyaan dengan giliran yang diatur oleh ketua kelompok. Langkah keenam, yaitu kelompok siswa yang paling cepat selesai menjawab akan mendapatkan poin tambahan. Yang ketujuh, guru melakukan pemeriksaan jawaban masing-masing kelompok dengan dibantu oleh ketua kelompok. Jawaban yang benar dan tepat akan mendapatkan nilai poin. Kelompok yang memperoleh poin tertinggi itulah yang menjadi pemenangnya. Langkah terakhir, guru bisa memberikan hadiah kepada kelompok yang menang dan predikat good teams untuk kelompok yang tidak menang, agar dapat memotivasi tim tersebut untuk pembelajaran atau turnamen yang berikutnya, agar ia tetap rajin belajar. Berikut ini contoh praktek menggunakan metode pembelajaran Team Games Turnamen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Tapi kayaknya kurang semangat ya. Coba kita ulangin lagi ya. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, wah sudah semangat nih. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai ice breaking dulu ya, agar lebih semangat lagi. Jadi, pada pembelajaran hari ini, kita akan ice breaking terlebih dahulu dengan judul Siap, Nama Hewan, dan Kawan Hewan. Bagaimana tuh cara bermainnya? Cara bermainnya adalah kalian akan dibagi menjadi 3 kelompok hewan. Yang pertama, kelompok kucing, yang kedua, kelompok sapi, dan yang ketiga, kelompok kambing. Jadi, jika kelompok hewan yang disebut, maka kelompok hewan tersebut harus mengeluarkan atau berkata siap, suara hewannya, dan kawan hewannya yang lain. Mari kita mulai ya. Untuk kelompok atau tim kucing. Siap, meong, meong, kambing. Siap, mbe, sapi. Siap, mo, kucing. Wah, bagus. Gimana? Udah lebih semangat kan kali ini? Baiklah kalau begitu, pembelajaran hari ini kita akan belajar sambil bermain loh. Wah, pasti itu seru banget kan?
Jadi, pembelajaran atau materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang dongeng. Sebelum itu, apakah dari kalian ada yang tahu apa itu dongeng? Dongeng adalah suatu karangan atau hayalan. Benar sekali. Jadi, dongeng adalah sebuah cerita karangan yang belum tentu benar adanya atau yang biasa kita sebut dengan cerita fiksi. Kejadian pada dongeng terlihat seperti sungguhan, namun pada dasarnya dongeng adalah sebuah cerita fiktif atau imajinatif, misalnya binatang yang dapat berbicara ataupun tumbuhan yang dapat berbicara layaknya manusia. Dongeng terdiri dari beragam jenis, misalnya itu ada dongeng legenda, ada cerita fabel, ada cerita mitos, dan lain sebagainya. Kemudian, apa itu fungsi dari dongeng? Fungsi dari dongeng adalah sebagai hiburan dan sarana untuk menyampaikan pesan moral. Nah, bagaimana? Sudah paham mengenai apa itu dongeng? Baik, jika sudah, Ibu akan membacakan sebuah dongeng, kalian dengar dan perhatikan baik-baik ya. Jadi, dongeng yang akan Ibu bacakan yaitu berjudul Kisah Keluarga Oi. Hari masih siang. Oi, si anak burung hantu, keluar dari sarangnya di sebuah gudang tua. Oi melayang terbang. Lihat, terbangku sudah hebat, seru Oi penuh sukacita. Aku sudah bisa menjaga keseimbangan tubuhku. Aku sekarang akan mencari sarang baru untuk diriku sendiri. Selamat tinggal ayah, selamat tinggal ibu. Dari sarang, bapak dan ibu burung hantu terlihat sangat cemas. Oi tiba di sebuah lubang di sebatang pohon besar di hutan. Oi memutuskan tinggal di situ. Ia benar-benar senang dengan sarang barunya. Malam pun tiba. Oi mencoba untuk tidur. Namun, matanya tak mau terpejam sedikit juga. Aku akan keluar mencari teman ngobrol, gumam Oi. Oi pun melayang menebus hutan yang sunyi. Ia tiba di rumah keluarga kelinci. Oi mengetuk pintu. Tok tok tok. Dengan wajah penuh marah, Pak Kelinci membuka pintu. Ada apa? Tanyanya ketus. Aku tidak bisa tidur, kata Oi. Maukah kau bermain denganku? Hari sudah malam. Wah, ini waktunya untuk tidur, omel Pak Kelinci, lalu menutup pintu dengan keras. Oi pun mendatangi kediaman keluarga Pamoli, si tikus tanah. Bolehkah aku masuk, Pak? Seru Oi dari luar. Aku tidak bisa mendengar, dan aku juga tidak bisa tidur. Pamoli tidak mendengar seruan Oi. Ia sedang menggali terowongan baru. Oi pun terlihat bingung. Kemudian pergi menemui Pak Katak, Kustikus, dan keluarga Gagak. Namun, mereka semua sudah tertidur lelap. Dengan penuh sedih, Oi bertengger di dahan sebatang pohon. Pandangannya menebus gelap hutan. Tiba-tiba, ia melihat 4 mata menakutkan sedang memperhatikannya di pohon. 4 mata besar itu lalu tampak bergerak mendekatinya. Halo Oi, sapa Bapak burung hantu, lalu hinggap di sisi Oi. Selamat malam Oi, Bu burung hantu pun juga menyapa Oi. Oh, ayah, ibu, ucap Oi penuh gembira. Senangnya ada kalian. Di hutan ini, semua penghuninya sudah tertidur lelap. Hanya aku yang tidak bisa tidur. Ayah dan ibu, kenapa tidak bisa tidur juga? Bapak dan ibu burung hantu terbahak-bahak mendengar ucapan Oi. Pak burung hantu pun berkata, Oi, kita ini burung hantu. Keluarga burung hantu tidak pernah tidur di malam hari. Ini adalah saat kita mencari makanan dan bermain. Siang hari baru kita tidur. Kami kira kamu sudah tahu. Oh, berarti aku bodoh ya? Ucap Oi sedih. Jangan bersedih, Oi. Hibur ibu burung hantu. Sekarang yuk
kita mencari makanan? Keluarga burung hantu pun terbang menebus malam yang gelap. Dengan mata yang tajam dan cakar yang kuat, mereka mencari mangsa sebagai makanan mereka. Selesai. Bagaimana anak-anak? Apakah dongengnya sudah dapat dipahami? Selain itu, apakah ada pertanyaan terkait dongeng yang tadi udah Ibu bacakan? Baiklah, jika tidak ada, kita akan memulai gamesnya ya. Jadi, kalian dari masing-masing kelompok akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disusun secara acak. Kemudian, kelompok yang menyelesaikan terlebih dahulu akan mendapatkan poin tambahan sebesar 3. Lalu, yang mendapatkan nilai poin tertinggi itulah adalah kelompok pemenangnya. Ibu akan memberikan hadiah untuk kelompok yang menang dan akan memberikan predikat untuk kelompok yang tidak menang, yaitu predikat sebagai good team. Baik, kita mulai ya. Dalam hitungan ketiga, permainan games ini bisa dimulai. 1, 2, 3, mulai! Oke, baiklah anak-anak. Pembahasan tentang dongeng sudah cukup. Pada turnamen kali ini dimenangkan oleh tim kuning. Selamat untuk tim kuning. Baiklah anak-anak, pembahasan tentang dongeng sudah cukup untuk hari ini. Sebelum Ibu mengakhiri, apakah ada pertanyaan dari kalian? Baiklah, jika tidak ada, Ibu berharap ada yang memberikan inti topik atau materi yang telah kita bahas pada hari ini. Coba ayo, siapa yang ingin menyampaikan kesimpulan ataupun inti dari materi yang telah kita bahas hari ini? Ayo, siapa? Ibu, Iya. dongeng adalah cerita ringan yang dipahami oleh anak-anak. Baik, bagus. Jadi dongeng itu adalah cerita yang ceritanya ringan agar mudah dipahami oleh anak-anak. Yang lain siapa lagi? Dongeng adalah berfungsi sebagai hiburan. Baik, betul sekali, dongeng berfungsi sebagai hiburan. Bagus. Tepuk tangan untuk hari ini. Tugas kalian untuk pertemuan selanjutnya yaitu bawakan atau pilih salah satu dongeng yang kalian sukai dan akan kalian bacakan pada pertemuan selanjutnya. Mungkin cukup sekian dari pembelajaran kita hari ini. Jaga terus selalu kesehatan dan tetap semangat belajar untuk meraih cita-cita yang diimpikan. Mungkin kurang lebihnya sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya untuk hari ini.